they committed a grave error. They acted wrongly. Breaking in, but sort of just comment where the Bazan group is now set. Yo. Wow. Ketegangan antara Iran dan Israel semakin memanas. Kedua negara terus terlibat dalam serangan balasan tanpa henti. Beberapa situs penting di Israel kini menjadi sasaran utama militer Iran. Tak ada tempat yang benar-benar aman, baik di Tel Aviv maupun Haifa. Distrik Ramat Gan yang sebelumnya dikenal cukup tenang, kini mengalami kerusakan parah pada ratusan apartemen dan kendaraan. Di samping itu, puluhan rudal dan ratusan pesawat nirawak berhasil menghantam kompleks militer Kiryat yang dijuluki Pentagon Israel yang terletak di Tel Aviv, tepatnya di utara Jalan Kaplan. Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran kembali melancarkan serangan mematikan terhadap fasilitas-fasilitas vital di Israel. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menggunakan rudal berpemandu presisi untuk menghantam dua pusat komando intelijen Israel yang paling sensitif, Direktorat Intelijen Militer Aman dan Markas Besar Mossad. Pasukan Dirgantara IRGC melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai operasi efektif pada dini hari. Operasi ini berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang dikenal sangat canggih. Berdasarkan klaim dari Teheran, serangan ini memang secara spesifik menargetkan jantung dari lembaga intelijen Israel, termasuk Markas Besar Direktorat Intelijen Militer Aman di Tel Aviv, serta sebuah fasilitas dekat Herzliya yang diduga sebagai pusat perencanaan pembunuhan Mossad, seperti terhadap Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah, serta operasi luar negeri lainnya. Meskipun pejabat pertahanan Israel berusaha mengecilkan dampak dari serangan ini, bukti rekaman yang tersebar di media menunjukkan bahwa rudal tersebut menghantam area yang sangat sesuai dengan lokasi kompleks logistik Aman dan Mossad di Herzliya yang dikenal dijaga ketat. Menurut analis intelijen regional yang dikutip oleh outlet pers Ibrani, ada kemungkinan besar bahwa infrastruktur cadangan rahasia yang terhubung dengan unit 8100, Divisi Intelijen Sinyal dan Perang Cyber Utama Israel mengalami kerusakan serius atau bahkan kehancuran akibat serangan ini. Sebagai balasan, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengungkapkan bahwa Iran tidak akan pernah menyerah. Ia memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat memutuskan untuk ikut campur dalam perang ini, hasilnya bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Khamenei juga mengkritik Israel karena memulai serangan militernya saat Iran tengah terlibat dalam perundingan penting mengenai nuklir dengan Amerika Serikat. Di tengah konflik ini, posisi Presiden Trump yang sebelumnya tegas menolak campur tangan dalam pertempuran antara Iran dan Israel kini menunjukkan tanda-tanda perubahan. Trump mulai mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan terlibat dalam perang tersebut. Setelah sebelumnya meminta warga Teheran untuk mengungsi, pada hari Selasa, Trump mengecam pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Pada Selasa malam, melalui unggahan di media sosial resminya, Khamenei mengonfirmasi bahwa Iran akan memberikan respons yang sangat kuat terhadap serangan Israel. Dalam pernyataan tersebut, ia juga membagikan gambar apokaliptik yang menggambarkan api yang melanda kota kuno dengan sosok bersenjata pedang yang menerobos gerbang. Gambar tersebut menyimbolkan ancaman yang sangat serius dari Iran. Pernyataan Khamenei ini segera dipublikasikan oleh televisi pemerintah Iran yang menambahkan bahwa dunia akan menyaksikan kejutan besar yang akan dikenang sepanjang sejarah.
Pernyataan Khamenei ini memicu banyak pertanyaan di kalangan publik. Kejutan besar yang ia maksud semakin membuat banyak pihak khawatir. Banyak yang menduga bahwa Iran mungkin akan menggunakan senjata nuklirnya dalam menghadapi Israel, sebuah ancaman yang bisa mengubah jalannya konflik ini menjadi lebih mengerikan. Direktorat Intelijen Militer Aman adalah pilar utama dalam sistem intelijen Israel. Dikenal sebagai badan intelijen paling maju secara teknologi dan terintegrasi secara operasional di dunia, Aman memiliki peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi strategis. Didirikan pada tahun 1950, Aman juga bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dalam arus informasi operasi pertahanan Israel, serta dalam perencanaan jangka panjang dan perkiraan ancaman di kawasan. Dengan rusaknya fasilitas-fasilitas militer penting ini menjadi tanda jelas bahwa Iran siap mengambil risiko besar dalam serangannya terhadap Israel dengan akurasi, jangkauan, dan tujuan strategis yang semakin meningkat. Meskipun Kementerian Pertahanan Israel dan juru bicara IDF mencoba menahan diri dan belum mengakui kerusakan secara langsung, dampak geopolitik dan militer dari serangan ini telah menggema di seluruh kawasan. Baru-baru ini, Iran melancarkan serangan besar yang menargetkan kilang minyak utama di Haifa dengan puluhan rudal balistik. Kilang Bazan, yang telah lama menjadi target musuh-musuh Israel, menjadi sasaran serangan ini. Menurut perwakilan perusahaan yang mengelola fasilitas tersebut, serangan itu merusak jaringan pipa dan saluran transmisi yang menghubungkan berbagai fasilitas di kompleks Haifa yang strategis. Harian Israel, Haaretz, melaporkan bahwa 3 karyawan perusahaan tewas dalam serangan yang terjadi sebelum fajar yang memicu kebakaran hebat di kompleks tersebut. Kobaran api terlihat jelas, sementara tim pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk memadamkannya. Selama ini, kilang ini telah menjadi tempat bagi menara pendingin khas yang menjulang di atas Teluk Haifa yang merupakan kawasan padat penduduk. Mengingat peran penting fasilitas ini, kilang tersebut sejak lama menjadi sasaran potensial serangan dari musuh-musuh Israel. Pihak perusahaan mengungkapkan bahwa mereka tengah menilai dampak dari serangan rudal terhadap operasi kilang terbesar di negara itu, serta potensi konsekuensi finansial yang akan ditanggung ke depannya. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kapan fasilitas yang terdampak dapat kembali beroperasi secara maksimal. Di Rehovot, Institut Weizmann mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa beberapa bangunan di kampusnya mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal Iran. Salah satu bangunan yang rusak dilaporkan memiliki laboratorium yang terbakar dan kesulitan untuk dipadamkan, bahkan beberapa jam setelah serangan. Menurut laporan The New York Times, bangunan tersebut adalah pusat penelitian vital bagi institut tersebut. Dengan begitu banyak rudal Iran yang berhasil menerobos pertahanan udara Israel, pemerintah Israel mulai berusaha menyembunyikan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Mereka melarang media dan warga sipil untuk menyebarkan dokumentasi visual dari lokasi-lokasi yang terkena dampak. Bahkan, stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung mengenai serangan Iran pun dilarang. Larangan ketat ini segera memicu spekulasi bahwa kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran mungkin jauh lebih besar daripada yang diumumkan secara resmi. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan radikal, Itamar Ben-Gvir, yang memerintahkan polisi dan badan intelijen dalam negeri Shin Bet untuk mengejar siapapun yang merekam atau membagikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang terkena serangan. Ben-Gvir dalam pernyataannya kepada Times of Israel menegaskan bahwa siaran yang menampilkan lokasi tepatnya pendaratan rudal di Israel dapat membahayakan keamanan negara. Siapapun yang melakukan ini akan diperlakukan sebagai orang yang membahayakan keamanan negara. Tambahnya, metode ini bukan hal baru bagi Israel. Mereka seringkali menutup informasi dengan sangat ketat untuk menghindari dampak negatif dari bocornya informasi penting yang dapat menunjukkan keberhasilan lawan mereka.
Meskipun begitu, meskipun Israel berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan, kerusakan besar yang terjadi di beberapa wilayah penting negara itu sudah terlanjur tersebar ke publik.